Bab 78-79. Terjebak nikah kontrak CEO. Menginap di sini aja ya She. Ikut Mas Rehan aja Tan. Gampang itu si Rehan pasti mau, dulu Rehan juga sering menginap di sini. Luk kakakmu bilang kapan kesininya? Mungkin selepas pulang kerja mah. Ting nong. Mbak Riana, sapa Tati Art Dirgantara. Apa kabar Mbak Tati? Baik Mbak. Mari masuk Mbak. Terima kasih Mbak. Nana masuk ke dalam mansion. Di mana Mama Mbak? Mereka sedang di taman belakang Mbak. Papa sudah pulang Mbak. Sudah kemarin Mbak. Mari saya antarkan ke belakang. Nggak usah Mbak. Biar saya sendiri aja yang ke belakang. Baik, saya mau lanjutkan pekerjaan lain dulu ya Mbak. Iya silahkan Mbak. Nana langsung pergi ke taman belakang untuk menghampiri mama papa mertuanya. Mah Pah. Oh sayang, Mama Reni langsung memeluk Nana. Pah, Nana langsung menyalami Papa Wira. Gimana kabarnya Pah? Papa sehat Nah. Kak di mana Kak Kelvin? Kakakmu masih di kantor Luk, aku duluan kesininya. Mau di dalam apa di sini Nah? Di sini juga nggak apa-apa mah. Oh ya sudah duduk dulu sayang. Makasih mah. Oh iya Papa sampai lupa. Kenapa Pah? Ini kenalin mereka berdua mah, ucap Papa Wira sambil menunjuk ke arah Rehan dan Syaira. Oh iya Pah Mama juga lupa. Nah ini kenalin Rehan sepupunya Kelvin anak dari adiknya Papa, dan ini Syaira istrinya Rehan. Papa Wira memperkenankan Rehan dan Syaira. Halo salam kenal saya Riana. Nana menjabat tangan Rehan dan Syaira. Senang bertemu denganmu, ucap Syaira. Sayang sekali datangnya nggak bareng Kelvin. Iya Kak Mas Kelvin masih di kantor. Semoga kalian bisa lebih dekat sebagai ipar, ucap Mama Reni. Iya mah. Nah kamu baru pulang kerja ya? Pasti capek? Nggak kok mah, istirahat dulu ya. Luk, ajak kakakmu ke kamar sama ajak Kak Syaira biar kalian makin akrab. Ayo Kak. Kita ke dalam dulu ya mah. Iya sayang. Dimlu udah beresin semua masalah semalam. Sudah bos, mereka tidak merasa dirugikan lagian kita juga cuma ribut internal. Baguslah, lu katanya mau ke mansion orang tua lu. Si Riana belum bales pesan gue, soalnya mama minta gue bawa Riana. Mending lu telepon orang mansion tanyain Riana ada di mansion nggak? Oh iya gue nggak kepikiran. Sedangkan Bos Sarti sedang membersihkan mansion. Meskipun masih terlihat rapi dan bersih tetap saja sudah ada waktunya buat membereskan. Kapan ya, Mas Kelvin sama Riana layaknya seorang istri pasti mansion ini nggak sepi. Semoga ada jalan yang terbaik buat mereka berdua, dear. Halo selamat sore, Mbok ada Riana. Anu Mas Bariana udah berangkat ke mansion Dirgantara. Tanpa menjawab ucapan dari Mbok Sarti Kelvin langsung mematikan teleponnya. Gimana Vin? Dia udah di kediaman Dirgantara. Ya udah ayok berangkat. Nana, Lucy sedang mengobrol di sofa kamar Lucy sedangkan Syaira sedang tidur di ranjang. Kak lagi ada masalah ya sama Kak Kelvin? Nggak ada Luk. Aku tahu Kak. Karena dengan kakak tiba-tiba datang tanpa Kak Kelvin udah aneh. Karena aku minta Kak Kelvin buat bawa kakak ke sini kalau kalian datangnya terpisah pun kemungkinan Kak Kelvin udah datang dari tadi gitu Kak. Entahlah Luk. Kenapa Kak? Apakah Kak Kelvin masih berhubungan sama J. Lang itu? Aku kurang tahu pasti Luk, tapi semalam waktu di tempat acaranya klien Mas Kelvin, aku sama Sabrina sempat bertengkar.
Apa gara-gara masalah sama Kak Sabrina jadi kakak diem-diemen sama Kak Kelvin? Dibilang ada atau enggaknya aku nggak ngerti sih, tapi waktu kami berantem Mas Kelvin hanya asik dengan wanita lain tanpa memisahkan kami. Siapa itu Kak? Aku kurang tahu Luk. Ya udahlah Luk, aku mau ke bawah dulu mau bantu-bantu di dapur. Udah Kak, nggak usah kakak di sini aja pasti capek loh di dapur juga banyak art. Tapi nggak enakan loh Luk. Nggak apa-apa Kak, kita tidur aja yuk, kakak pasti capek. Sedangkan Kelvin baru saja datang ia langsung masuk ke dalam mansion Dirgantara. Mbak Tati di mana mama papa? Di belakang Mas. Kelvin langsung ke belakang untuk menemui mama papanya. Mah pah. Hai bro, sapa Rehan. Kapan lu datang? Gue mendarat kemarin bareng Om Wira, ternyata istri Iu cakep juga ya. Mendengar ucapan Rehan Kelvin merasa bingung. Kenapa muka lu kayak orang bingung gitu, lu tahu dari mana Han? Lah bini lu udah datang dari tadi. Mendengar jawaban dari Rehan. Kelvin merasa terkejut ia langsung melirik ke arah mamanya, Mah di mana Riana? Di kamarnya Lucy. Mendengar jawaban dari Mama Reni, Kelvin langsung pergi begitu saja. Lah kenapa tuh bocah, ucap Rehan. Pah, Mama rasa Kelvin sama Nana sedang ada masalah deh. Udahlah jangan ikut campur urusan mereka. Kelvin ke kamar Lucy tapi ia tidak menemukan Nana hanya ada Lucy dan Sheira sedang tertidur. Kelvin berjalan ke dapur ia pikir Nana sedang ada di dapur dan betul saja Nana sedang memasak bersama Art. Au, tiba-tiba Nana tangannya terkena pisau. Kelvin yang melihat tangan Nana bertempat rah ia langsung bergegas ke arah Nana, dan ia langsung mengarahkan tangan Nana ke air keran. Bi cepat ambilkan kotak P3K, teriak Kelvin. Bijum langsung pergi mengambil kotak P3K sedangkan Nana hanya terdiam dan menatap ke arah Kelvin yang panik padahal hanya luka kecil. Ceroboh sekali. Udahlah Mas lagian ini juga tergores pisau, Nana langsung menarik tangannya. Ini Mas, Bijum menyerahkan kotak P3K ke Kelvin, sini tangan kamu. Udah nggak usah Mas. Udah sini, tanpa aba-aba Kelvin langsung menarik tangan Nana yang luka. Udah nggak usah dilanjutin, udah ada para Art di sini. Iya Mbak biar kami yang lanjutin, ucap Bijum. Nggak apa-apa Bi aku mau bantu-bantu. Maaf Mbak ini udah tugas kami. Sekali-kali kamu nurut bisa nggak sih? Kapan aku nggak nurut sama kamu? Mendengar ucapan dari Nana, Kelvin langsung terdiam tanpa menjawab apapun lalu ia langsung pergi begitu saja. Ya udah Bi aku tinggal ya. Iya Mbak. Kelvin berjalan ke arah tangga mau ke kamarnya tapi ia berpapasan sama mamanya. Kenapa Vin mukamu kayak orang kesal gitu? Nggak tahu tuh menantu mama, ucap Kelvin sambil naik tangga sedangkan mamanya hanya menggelengkan kepala. Nah, iya mah. Samperin suami kamu tuh lagi kesal dia, di mana Mas Kelvinnya mah? Di kamarnya. Ya udah Nana naik dulu ya mah. Nana masuk ke dalam kamar Kelvin ia menghampiri Kelvin yang sedang duduk di balkon. Mases. Kenapa kamu tidak membalas pesan saya? Tanya Kelvin dengan posisi membelakangi Nana, apa aku salah Mas kecewa sama kamu? Semoga rasa sakit dan kecewa ini bisa membuat hatimu besar dan penuh akan cinta. Bab 79. Nana masuk ke dalam kamar Kelvin ia menghampiri Kelvin yang sedang duduk di balkon. Mas, kenapa kamu tidak membalas pesan saya? Tanya Kelvin dengan posisi membelakangi Nana. Apa aku salah? Mas kecewa sama kamu. Nana mulai menitikkan air mata. Kelvin langsung membalikkan badannya menghadap Nana, saya salah saya minta maaf.
Mas, aku semalam dikatain Lang sama pacar kamu. Setelah aku membalikkan faktanya ke dia nggak terima sampai menjambak aku di depan semua orang. Sedangkan suamiku sendiri tanpa melerai ataupun membela istrinya dia asik-asikkan sama wanita lain. Jelas Nana penuh penekanan ia sambil menangis. Lalu sekarang kamu hanya minta maaf. Terus saya harus gimana? Ucap Kelvin dengan nada tinggi. Dari awal aku emang hanya istri kontrak kamu Mas, jadi aku nggak mempunyai hak atas pembelaanmu. Mau kamu apa Riana? Aku capek Mas, bisa akhirin semuanya saja. Ucap Nana dengan nada pasrahnya. Enggak Riana, saya nggak setuju. Kamu sudah menandatangani kontrak itu, teriak Kelvin. Tapi aku capek Mas, teriak Nana lalu ia terduduk dengan menangis sesenggukan. Dengan dalam jangka waktu tidak lama Nana memukuli dadanya sendiri. Ayah ibu, teriak Nana sambil memanggil orang tuanya. Kelvin yang melihat Nana kambuh ia langsung memeluknya. Hei Na, tenanglah. Aku minta maaf, tolong jangan seperti ini. Kelvin meneteskan air matanya melihat Nana yang seperti itu. Nah tenanglah, Kelvin langsung menggendong Nana ia pindahkan ke tempat tidur. Tidak lama kemudian Nana tidak sadarkan diri. Sedangkan semuanya sedang berada di ruang keluarga, kecuali Lucy ia masih tertidur, mereka tidak dengar suara di dalam kamar Kelvin, karena kamarnya kedap suara. Pah, tolong panggilkan dokter. Ada apa Vin? Tanya Mama. Riana pingsan Mah. Pah, tolong cepetan telepon dokter, ucap Mama Reni dengan panik. Kemudian mereka langsung ke kamar Kelvin untuk mengecek keadaan Nana. Nah bangun Na, Mama Reni berusaha menyadarkan Nana dengan memegang tangan Nana, ini Tan kasih minyak kayu putih. Nana dikasihkan minyak putih tetapi ia tetap belum sadar, gimana ini Pah? Tanya Mama Reni. Pah, gimana dokternya? Tanya Kelvin ia dengan kepanikannya. Tenang Vin, dokternya lagi jalan ke sini. Lu tenang dulu bro. Kelvin tidak menggubris ucapan dari Rehan, ia terus bolak-balik karena gelisah. Vin bisa diam gak, gue pusing liat lu terus bolak-balik ke sana kemari. Diem lu Han. Aneh. Udah Mas biarin, ucap Syaira. Perasaan tadi Mama ketemu Nana baik-baik aja kok, sekarang dia pingsan. Apa yang kamu lakuin Vin? Kelvin hanya diam, ia bingung harus jawab apa. Tiba-tiba dokter datang bersama Lucy dan langsung memeriksa keadaan Nana. Gimana dok keadaannya? Tanya Mama Reni. Perut dia kosong, belum diisi makanan ditambah penuh penekan di psikis dia, itu sebabnya dia tidak bisa mengontrol diri sendiri dan tidak sadarkan diri, jelas dokter. Mungkin sebentar lagi dia sadar, dan tolong setelah dia bangun jangan membebani pikirannya. Saya permisi dulu, terima kasih dokter. Mari saya antarkan ke depan dokter, ucap Rehan, apalagi yang kakak lakuin? Tanya Lucy. Apa kurang puas kak bikin kakak Nana terbaring di rumah sakit sampai dia koma? Teriak Lucy. Kalau kakak terus-terusan menyiksa kak Nana. Lucy, mohon kak lepasin kak Nana, dia sudah capek, dia hancur, ucap Lucy ia sambil menangis. Sedangkan Kelvin hanya terdiam dengan rasa bersalahnya. Maksud kamu apa Luke? Tanya Papa Wira. Papa tanya sendiri sama anak papa. Setelah berbicara barusan Lucy langsung keluar dari kamar Kelvin. Kelvin langsung menghampiri Nana dan ia langsung memegang tangan Nana dan menangis, "Nah maaf. Saya salah, saya minta maaf. Saya mohon bangunlah." Tidak lama kemudian Nana membuka matanya, ia melihat di depannya Kelvin yang penuh dengan air mata. "Syukurlah kamu sadar," ucap Kelvin. "Mah, Pah," Nana langsung terbangun dan duduk dibantu oleh Kelvin. "Apa yang dirasakan sayang?" tanya Mama Reni.
Udah nggak apa-apa kok mah, cuma kepala Nana berat aja. Kamu makan dulu ya Nah, ucap Papa Wira. Vin, yang suapin mama atau kamu? Tanya Mama Reni. Kelvin aja mah. Ya udah mama sama papa keluar dulu ya. Iya makasih mah. Makan dulu ya saya suapin. Tolong akhirin semuanya, ucap Nana dengan pandangan lurus ke depan tanpa melihat ke arah Kelvin. Kita bahasnya nanti ya, kamu makan dulu. Lucy sedang berada di taman belakang, ia duduk terdiam melihat bunga-bunga yang sangat indah. Sayang, panggil Mama Reni. Iya ma, ada apa? Kamu lagi ngapain? Mama mau tanya tentang yang barusan aku ucapin ke kakak kan. Apa rumah tangga kakak kamu selalu nggak baik? Aku nggak tahu mah. Lalu maksud kamu yang kakak kurang puas Kak Nana masuk rumah sakit, maksud kamu apa sayang? Nggak mah, itu hanya asbunnya Lucy doang. Nggak sayang. Pasti kamu ada yang disembunyikan dari mama. Beritahu mama ada masalah apa kakak kamu sama Kak Nana. Itu semua gara-gara wanita itu mah. Wanita itu siapa sayang? Ya siapa lagi sih mah yang ada di hidup kakak? Sabrina. Lucy menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Mama Reni yang melihat respon dari Lucy, ia terkejut. Apa hubungannya dengan wanita itu Lucy? Dia deketin kakak lagi mah dan gangguin rumah tangga kakak. Wanita itu nggak tahu malu, gerutu Mama Reni. Terus kakak kamu gimana sayang? Kakak nggak ladenin dia mah. Lucy berusaha berbohong dan menutupin semuanya dari Kelvin yang suka main tangan sama Nana dan sampai kembali bersama Sabrina. Terus apa lagi? Nggak ada mah. Pasti nggak hanya itu aja. Nggak mungkin hanya perkara itu. Nana waktu itu sampai koma. Ya kan kemampuan orang beda-beda mah. Iya sih. Pasti ini anak banyak menyembunyikan sesuatu, batin Mama Reni. Beberapa hari kemudian, Nana sudah sehat seperti biasa. Dia berjalan ke arah ruang tamu. Mertuanya dan beberapa anggota keluarga lain berada di sana. Nah, apa kamu sudah sehat total? Tanya mama mertuanya. Iya mah, saya sudah sehat kok, jawab Riana dengan senyuman manisnya. Dengan menggertakkan rahangnya, Riana berkata di depan sang mertua. Pa, Mah, Riana mau sampaikan sesuatu kepada kalian semua, ucap Riana. Reni sang mertua hanya bisa menghela nafas berat, karena dia melihat wajah serius dari sang mantu. Iya nah. Silahkan kamu katakan, kami gak apa-apa kok, sambut sang mertua. Begini Pak, Mah, sebentar saya dan Mas Kelvin itu. Ucapan Riana terputus karena air matanya yang berjatuhan sangat deras. Lucy langsung memeluk sang kakak iparnya, dia mengelus pundak sang kakak. Kak Nana harus kuat ya. Apapun yang terjadi kakak harus tetap semangat, dukung Lucy menyemangati Riana yang sudah terlihat terpuruk. Riana, kamu jangan takut, silahkan kamu ungkapkan apa yang ada di dalam hatimu, tegur sang papa mertua. Riana menganggukkan kepalanya, kemudian dia menarik nafas panjang dengan semangat 45. Baik. Saya jujur kepada kalian semua, dan setelah ini, semuanya terserah kepada mama dan papa, dan juga Lucy. Kalau kalian semua membenciku bahkan membunuhku, saya siap menanggung semuanya, ucap Riana tegas. Semua mata menatap Riana dengan rasa penasaran, mereka tentu tidak bisa menebak maksud dari perkataan Riana barusan. Saya dan Mas Kelvin itu, hanya menikah kontrak, kami tidak saling mencintai, karena dia masih terikat dengan cinta pertamanya, Sabrina, ucap Riana dengan enteng. 2R, bagaikan sambaran petir di siang bolong,
Orang-orang yang berada di sana sangat terkejut mendengar apa yang barusan mereka dengarkan. Sang mertua laki-laki hanya bisa mengusap wajahnya kasar, dia merasa sekarang dunianya runtuh, kenapa hal ini bisa terjadi di keluarganya. Ma, cepat telepon Kelvin datang ke sini sekarang. Tegas sang suami Reni. Reni langsung menghubungi Kelvin, dan Kelvin langsung OTW ke tempat tujuan. Nah, apa yang kamu inginkan sekarang? Tanya sang papa mertua. Saya hanya ingin mengakhiri semuanya Pak, karena saya juga terlalu lelah dibuat Mas Kelvin. Saya terus disiksa dengan main tangan setiap kali dia marah. Jujur Riana dengan wajah sembabnya. Brongsek. Demi wanita matre dia rela menyakiti istrinya sendiri, geram sang papa mertua. Sekarang semua keputusan ada di tangan kamu nak, kami hanya bisa mendukungmu, sahut sang mama mertua. Kelvin langsung berlari dengan berlutut di hadapan Riana, dia langsung memegang kedua tangan Riana dengan penuh permohonan. Nah, tolong jangan tinggalkan aku. Pernikahan kita memang hanya kontrak, tapi perasaanku padamu adalah nyata. Aku sudah mencintai kamu nah, mohon Kelvin di hadapan Riana. Huff. Kelvin lepaskan Riana, biarkanlah dia bahagia dengan dunianya sendiri. Kau juga harus bahagia dengan pilihan hatimu, kau harus memilih si Sabrina itu, dia kan wanita pujaan hatimu selama ini, tegas papa Kelvin. Dengan cepat Kelvin menggelengkan kepalanya, dia tidak setuju dengan pernyataan dari sang papa. Enggak Pak, Kelvin gak mau lepasin Riana, karena Kelvin cinta sama Riana. Kalau Riana pergi dari kehidupanku, lebih baik aku loncat dari atas Monas, seru Kelvin dengan wajah serius. Mata semua orang melotot, ketika mendengar perkataan dari Kelvin. Ayolah nah. Kamu jangan buat keputusan ninggalin aku berjanji akan memulai semuanya dari awal lagi, aku akan selalu berada di sampingmu kapanpun kamu mau, kalau perlu kamu akan kujadikan sebagai sekretarisku di kantor, atau kamu yang jadi CEO aku yang menjadi sekretarismu, ucap Kelvin dengan berbagai bujukan fantastis, supaya Riana bisa merubah keputusannya. Cih. Apakah Mas Kelvin kira, aku ini cewek gampangan, yang tergoda dengan segala jenis jabatan dan harta? Asal Mas Kelvin ingat ya, saya menjadi istri kontrak Anda hanya karena sebagai penebus hutang, dan tidak lebih daripada itu, tegas Riana dengan menggertakkan giginya. Kelvin semakin terseduh mendengar pernyataan dari sang istri kontraknya. Dia tidak mengira Riana memiliki sifat yang seperti itu, dia sama sekali tidak tergiur dengan tawarannya. Saya menunggu surat cerai dari kamu Mas, sekarang aku akan pergi, ucap Riana dengan wajah tegas. Riana langsung bergegas pergi dari hadapan Kelvin yang masih sedang bersujud.